Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon dan pageant lovers, kembali lagi di Virtual Quarantine Putri Pariwisata Indonesia 2022 bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau dengar dulu nih keseruan dan juga semangat dari all the finalists Putri Pariwisata Indonesia 2022. Langsung saja ini dia yel-yel dari all the finalists Putri Pariwisata Indonesia 2022. Silakan. Baik, yuk Putri Pariwisata Indonesia, kita bisa unmute dulu. Putri Pariwisata Indonesia 2022. Thinking for better Indonesia. Oke, luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk all the finalists Putri Pariwisata Indonesia 2022 mengusung tema Rethinking Tourism. Wow, luar biasa sekali karena nantinya mereka akan melalui virtual quarantine bukan hanya di hari ini saja tetapi sehingga tanggal 27 nantinya. Jadi masih ada beberapa hari lagi ke depannya. So, untuk pageant lovers, sahabat Eljon dan juga pemirsa tetap dukung mereka sehingga mereka tetap semangat dan nantinya bisa mewakili provinsi kalian menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia 2022. Oke, sebelum itu Celia mau tanya-tanya dulu, mau kenal lebih dekat lagi sama all the finalists pada hari ini. Tentunya Celia mau ke NTT deh, Nusa Tenggara Timur. Ada Tasya. Halo Kak Celia. Halo Tasya, gimana hari ini kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Kak. Kabar baik. Oke, baik juga tentunya. Oke, Tasya, kamu ini kan menjadi perwakilan dari NTT nih untuk the next Putri Pariwisata Indonesia 2022. Menurut kamu, karena kamu akan menjadi Putri Pariwisata Indonesia dan juga sekarang mewakili NTT, apa sih yang sudah kamu persiapkan untuk nantinya di malam puncak Grand Final nantinya? Persiapan seperti apa yang kamu persiapkan? Baik, terima kasih Kak. Tentu saja persiapan yang sudah saya lakukan sampai saat ini, yang pertama adalah persiapan mental dan juga materi-materi. Tentu saja saya perlu belajar mengenai materi-materi yang mengenai pariwisata di Indonesia, Kak. Dan juga pasti saya juga harus belajar mengenai catwalk, public speaking, seperti itu Kak Celia. Oke, luar biasa sekali Tasya ya, karena memang benar untuk menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia kita harus memiliki intelektual yang baik dan juga public speaking dan juga dibarengin dengan karena kita di dunia pageant tentu saja dengan trik-trik pageant lainnya seperti belajar catwalk, belajar makeup dan juga bagaimana branding self kita seperti itu. Nah, Celia mau tanya lagi sama beberapa finalis di sini. Dari DKI Jakarta, 1, Anya. Halo Anya, hari ini cantik sekali. Kak Celia juga cantik sekali hari ini, luar biasa. Thank you. Oke. Apa yang memotivasi kamu sehingga menjadi perwakilan DKI Jakarta 1 untuk the next Putri Pariwisata Indonesia 2022? Baik, terima kasih. Pastinya tinggal di DKI Jakarta, saya sudah 21 tahun dan juga pastinya untuk dapat memberikan kontribusi lebih sih Kak bagi DKI Jakarta tempat saya tinggal saat ini, yang mana memang DKI Jakarta punya potensi yang luar biasa sekali sebagai ibu kota Indonesia, walaupun sebentar lagi akan berpindah ke Kalimantan, tapi Jakarta tetap istilahnya menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik yang luar biasa, karena DKI Jakarta itu seperti yang kita tahu seperti melting pot-nya Indonesia, Kak, banyak sekali budaya-budaya, percampuran budaya-budaya yang bisa kita lihat di DKI Jakarta yang menjadi daya tarik dan juga
nilai jual tersendiri bagi wisatawan di mancanegara gitu kayaknya ya. Bukan hanya tentang pariwisata untuk metropolitannya saja yang kita tahu ya bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota, tetapi juga pastinya DKI Jakarta punya wisata-wisata destinasi pariwisata yang lainnya yang bisa dikenalkan gitu. Jadi hal tersebut yang memotivasi saya agar mungkin orang bukan hanya orang Indonesia ya, tapi mancanegara juga bisa tahu, oh ini loh DKI Jakarta yang bisa menjadi istilah jantung dari Indonesia tersendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Anya, karena Anya sudah bertahun-tahun tinggal di DKI Jakarta, jadi ingin merepresentatifkan DKI Jakarta yang menjadi tuan rumah untuk nantinya menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia 2022 tentunya ya. Oke. Next Celia mau move ke yang paling jauh deh. Ada Papua. Mana tadi Papua? Papua bisa on mic? Halo Kak, sebenarnya Papua Barat. Oke, Papua Barat. Iya. Cikita ya namanya. Betul Kak Silia. Oke, Cikita cantik sekali hari ini. Banyak Kak, kakak juga dan teman-teman semuanya. Oke, Cikita, sama seperti yang lainnya ini, apa yang membuat atau memotivasi kamu mewakili Papua Barat dan menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia nantinya? Oke Kak, terima kasih pertanyaannya. Saya percaya dari ujung timur Indonesia banyak hal bisa diceritakan. Terutama untuk wilayah Papua itu banyak sekali. Kalau saya di Papua Barat itu ada yang namanya Raja Ampat Kak. Jadi sebagai putri asli daerah mewakili Provinsi Papua Barat, saya melihat bahwa ada banyak destinasi wilayah potensi bahari ataupun juga keberaneka-ragam budaya dan adat istiadat yang bisa kita eksplor dari daerah lain. Tetapi juga bagaimana cara kita melestarikannya sebagai generasi muda. Saya melihat terutama advokasi saya adalah tentang semboyan yang saya bawa adalah hutan adalah mama dan laut adalah bapak. Dan saya percaya bahwa ketika dikombinasikan kita akan bisa mampu melestarikan dan menjaga alam kita. Tapi saya juga lebih percaya bahwa ibu adalah kehidupan dari setiap manusia. Jadi peran perempuan itu sangat penting tidak hanya di rumah tapi juga di alam dan bagaimana nanti kita akan menjaganya. Sehingga saya mau terus bergabung dan untuk membawa provinsi saya Papua Barat, tetapi juga mau menceritakan dan menjaga alam saya secara lestari. Itu Kak, terima kasih. Oke, luar biasa sekali semangat dan juga advokasi dari Papua Barat, Cikita. Luar biasa sekali semangatnya ya hari ini. Oke, dan next aku mau ke Bali. Halo Tania. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Oke, Bali ini kan punya beragam destinasi unik, destinasi wisata yang sudah mendunia juga tentunya. Sebagai representatif dari Bali, apa yang akan kamu lebih tunjukkan lagi pariwisata seperti apa yang ingin kamu share ke kita semua di sini? Silakan Tania. Oh, well, thank you very much, Scott. So, as all we know that Bali has a lot of beautiful attractions, many people used to think that actually Bali are providing a lot of beautiful views. But currently for the millennials, I think we are having a shifting in paradigm. We are more in love with Bali because of the situations and the chilling vibes that we have right now. So actually, there are a lot of places that we can provide. Providing kind of sanctuary and also the chilling vibes where people are more comfortable to work from here in Bali. And there are a lot of places actually, but if I am going to recommend one places that is my favorite, then it will be Kintamani. Because there in Kintamani, we are providing a lot of places. We are providing the natural sites, we are providing the culinary tourisms too. And so please come to Bali, to Kintamani. You can hike the beautiful Butter Lake. You can view the beautiful Butter Mountain, and there are a lot of things. And actually, you can always try the mujair nyat nyat. It is a traditional food from Kintamani. It's really delicious. So if you have some time to go to Bali, please come here because I believe that you will have a lot of captivating view and you will have a lot of beautiful memories here. So please come. Thank you.
Oke, terima kasih Tania, luar biasa sekali. Jadi kita kalau ke Bali udah dikasih recommend places nih sama Tania to go there, ya kan Tania? Nanti kalau misalnya mau ke Bali ada Tania di sana, bisa kontak-kontak Tania untuk jadi guide tour kalian di Bali. Boleh Next, banget, aku Kak. mau move. Oke, Tania, terima kasih. Aku mau move ke Kalimantan nih. Kalimantan Barat, ada Widya. Halo. Halo Kak Seli. Halo Widya, cantik sekali hari ini ya, bajunya berwarna hijau. Iya. Oke, Kalimantan. Kalau misalnya kita berbicara tentang Kalimantan, apa sih yang menurut kamu akan kamu bawa ke depannya untuk kamu kenalkan kepada kita semua pariwisata yang ada di Kalimantan Barat? Silakan Widya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Celia. Kalimantan yang kita kenal adalah hutan. Kenapa? Karena saya sangat memberantas itu. Karena di Kalimantan alamnya masih sangat asri. Khususnya di daerah saya yaitu Kalimantan Barat, saya berasal dari kota Singkawang. Kota Singkawang memiliki tempat wisata alam yang sangat luar biasa. Dari bawah laut sampai atas yaitu gunung. Memiliki keanekaragaman alam yang sangat memukau. Tidak juga di kota Singkawang, tetapi di kota-kota lainnya. Yaitu Kalimantan Barat memiliki tempat wisata yang sangat indah, yaitu memiliki pulau-pulau yang sangat indah, memiliki pegunungan yang sangat indah dan sangat memanjakan. Saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua, yaitu Kalimantan tidak dikenal sebagai hutan, tetapi tempat wisata alam yang sangat memukau. Dan apabila teman-teman bermain ke Kalimantan, teman-teman juga pasti akan memiliki pemikiran seperti saya, yaitu memberantas hutan dari Kalimantan menjadi tempat wisata yang sangat menakjubkan. Sekian, terima kasih Kak Celia. Oke, terima kasih. Jadi hutan yang asri dan indah akan selalu diperkenalkan oleh Widya ya kan untuk menjadi objek pariwisata yang unik dan indah dari Kalimantan Barat. Oke, terakhir Celia mau karena Celia Jawa Timur, Celia akan next ke Jawa Timur, Stefani. Halo Stefani. Hai Kak Celia. Halo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Apa kabar? Baik juga, medoknya kelihatan banget ya. Oke, Stefani karena representatif dari Jawa Timur, kira-kira apa yang akan diangkat oleh Stefani? Menurut Stefani, apa sih yang menjadi dan menonjol dari Jawa Timur yang akan Stefani perkenalkan di kita semua, khususnya nanti di Putri Pariwisata Indonesia 2022 nantinya? Silakan Stefani. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Celia. Nanti di Putri Pariwisata Indonesia, saya akan membawakan Bromo, di mana Bromo itu tidak hanya memiliki keindahan alam saja, tetapi juga terdapat suku Tengger nih teman-teman. Mungkin beberapa dari teman-teman pasti udah tahu lah ya kalau Bromo itu adalah salah satu gunung terindah di Indonesia. Tapi masih jarang yang tahu kalau di Bromo itu sendiri terdapat suku Tengger. Jadi Jawa Timur juga memiliki suku Tengger yang benar-benar masih kental dengan adat dan juga budayanya. Oke, luar biasa sekali Stefani. Oke, terakhir Celia mau move ke Sumatera. Sumatera Utara ada Elma. Halo Elma. Halo Kak Celia, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik juga. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Kak. Oke Kak Celia, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya menjawab untuk Putri Pariwisata Indonesia nanti yang akan saya bawakan. Di sini saya akan memperkenalkan tentang Sumatera Utara, yang dimana mungkin Kak Celia dan juga teman-teman yang lainnya tahu, Sumatera Utara itu terkenal dengan Danau Toba. Dan di sini saya tidak hanya memperkenalkan itu saja, di mana Sumatera Utara juga memiliki tradisi lompat batu yang diadakan di Nias. Di mana Nias juga memiliki acara tersebut yang dimana ritual itu dilaksanakan hanya untuk pemuda yang sanggup melakukannya saja. Dan dalam kurun waktu, masyarakat di sana tidak semua mampu melakukan itu karena ada strateginya masing-masing bagi pemuda di sana. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke Sumatera Utara, boleh banget ke Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara.
karena di sana juga masih memiliki banyak wisata yang keren banget. Mulai dari Pink Beach, mereka juga memiliki wisata alam yang sangat indah. Pantai Pinknya itu masih terjaga sampai sekarang, dan di mana teman-teman bisa tahu nih, kalau Sumatera Utara itu nggak cuma ada Danau Toba aja, tapi juga masih ada wisata alam lainnya. Terima kasih, Kak Celia. Oke, terima kasih. Wah, sudah bergabung bersama dengan kita narasumber berikutnya yaitu Pak Gunawan. Halo Pak. Halo, Halo apa Pak kabar? Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, boleh dipakai dulu untuk virtual background yang sudah diberikan? Ya ini lagi dicoba nih, nggak bisa-bisa nih. Oke Pak. Oke, sebelum nanti kita memulai untuk materi berikutnya, kita perkenalan diri dulu untuk mengenalkan kembali siapa sih finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022. Langsung saja saya persilakan. Ini dia all the finalists Putri Pariwisata Indonesia 2022. Silakan. Halo saudara semua, perkenalkan nama saya Anastasia Deborah Benyamin dengan nomor urut 1 dari Negeri Komodo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Halo semuanya, saya Cikita Febrilia dengan nomor urutan 02, saya dari Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Halo semua, selamat siang. Apa kabarnya? Saya Dita Iwandari, Young Entrepreneur perwakilan dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Elma, nomor urut 4 dari Sumatera Utara, mahasiswi aktif Horas. Haramanyarah wajah sampai kaputing. Halo, saya Nanda, mahasiswi Master of Psychology dari Kalimantan Selatan. Sugeng Enjang, perkenalkan nama saya Intan, perwakilan dari Jawa Tengah. Terima kasih, semangat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irene Natalia, perwakilan dari DKI Jakarta 4. Terima kasih. Halo semua, Sampurasun. Perkenalkan saya Kristina dengan nomor urut 8 dengan bangga mewakili Jawa Barat. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Kelly Julia Ahmad. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor urut 09 dan saat ini berprofesi sebagai full-time entrepreneur. Matur tampiasi. Selamat siang semuanya, saya Latanya Alisa, Sarjana Kesejahteraan Sosial mewakili DKI Jakarta 1 dengan nomor urut 10. Terima kasih. Selamat siang, saya Maria Anggreni Rahmawati dengan nomor urut 11 mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur suwun. Selamat siang semuanya, saya Olivia Fatmasari mewakili Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Putri, umur saya 22 tahun dan dengan bangga akan membawakan nama Banten. Terima kasih. Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa, mewakili Provinsi Aceh nomor urut 15, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ade Putri Anggraini, nomor urut 16, mahasiswa Gizi, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosalanda Mutiara Kansil dengan nomor urut 17, perwakilan dari DKI Jakarta 6. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Saida Zana Latukonsina, nomor urut 18, mahasiswi perwakilan dari Maluku Utara. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarizalni Julia Zahra, nomor urut 19, mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Tabipun. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Sheila Safinanta Ezani, nomor urut 20, perwakilan dari Provinsi Lampung. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Stefani Berliana, perwakilan dari Jawa Timur. Terima kasih. Om Swastiastu. Good afternoon. My name is Tanya. I am 25 years old and working as a medical doctor, proudly representing Bali. Matur suksma.
Halo, saya Dava Reisha, nomor urut 23, perwakilan dari Sumatera Barat. Terima kasih. Halo, saya Alanis Zevaya Kambe, nomor urut 24, perwakilan DKI Jakarta 3. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Fadilari, seorang pramugari perwakilan dari DKI Jakarta 5. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Gabriela Kirsten Natalie, mewakili Sulawesi Utara dengan nomor urut 27. Terima kasih. Halo semuanya, salam pariwisata. Saya Dea Arini Agustin dari Bumi Etam, Kalimantan Timur. Halo, selamat siang semuanya. Saya Widya Nurtanti, mahasiswa dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, itu dia tadi adalah perkenalan dari finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022. Sekarang langsung saja dengan pemateri berikutnya, yaitu Pak Gunawan Subakti. Halo Bapak. Halo Pak. Ya, halo sis. Oke, silakan. Kami persilakan untuk memberikan materinya tentang halal tourism. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, baik, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon dihibahkan waktunya hari ini untuk menjadi Putri Pariwisata Indonesia. Ya. Jadi saya langsung aja to the point karena waktunya tidak banyak. Ini mestinya kalau dalam satu semester itu adalah bisa 12 sampai 13 pertemuan. Tapi ini saya buat satu hari saja supaya bukan satu hari, bahkan 1 jam saja supaya Putri Indonesia bisa menerima apa yang saya sampaikan. Pertama-tama kita sebagai pelaku pariwisata dan sebagai putri pariwisata harus profesional. Tentunya kita membawa langkah-langkah pariwisata seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Yang kita ketahui ya adik-adikku bahwa pariwisata ini di dalam kondisi yang carut marut dan bahkan kondisi sedang pandemi itu travel yang buka objek wisata di Indonesia hanya 1-2 provinsi atau sampai 3-4 provinsi kalau pemerintah mempunyai 10 target pariwisata yang harus dikunjungi oleh turis Indonesia dan turis asing. Jadi Wisman dan mancanegara. Nah, kebetulan saya ini sebagai tour leader Indonesia yang 1 tahun terbangnya bisa 18 kali sampai 25 kali ke seluruh dunia dan Indonesia ya. Nah, untuk itu saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana kita bertugas, bagaimana kita berangkat pergi ke suatu negara, kita pergi ke suatu tempat mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sampai ke Irian Jaya, kita akan memperkenalkan pariwisata yang kita kunjungi. Kebetulan saya sekolah pariwisatanya di NHI Bandung ya, dan saya ambil S1-nya di SPD pendidikan dan S2-nya pendidikan juga, master pendidikan, dan ini sedang mengambil doktor pariwisata halal dunia atau doktor pariwisata global dunia ya. Nah, ini sekilas info aja bahwa ini adalah profil saya. Mungkin saya tidak perlu bacakan, silahkan dibaca sendiri, dan saya sebagai founder FHT dan saya juga sebagai master asesor. Jadi isi di dalam yang saya sampaikan itu harus
kita harus bisa menjalankan sebagai professional selling itu kalau kita lagi pergi ke Bali, setelah kita cerita Bali tentang pariwisata halal, tentang pariwisata konvensional, kita harus ceritakan semuanya biar semua peserta atau semua turis asing, biarpun orang asing yang datang ke Indonesia, kita harus tahu. Pertama saya akan ambil satu dari SKKNI ya. Pertama adalah professional selling for travel agency. Terus kedua, bagaimana menjualnya orang Indonesia, karena mohon maaf ya, banyak orang Indonesia menjualnya nih mudah-mudahan adik-adik tidak seperti yang saya sampaikan. Datang ke luar negeri, ikut pameran, tapi hanya diam di booth. Itu tidak boleh untuk memamerkan Indonesia. Tetapi datang di pameran, misalnya di ITB Berlin, di ITF Singapura, maupun di asosiasi yang pameran di luar negeri, kalau kita datang, kita harus jemput bola. Jadi kita datang ke pintu saat turis datang yang ikut pameran, kita harus membawa brosur, langsung ajak ke dalam ruangan kita atau ke dalam booth kita. Itu kurang lebih. Jadi jangan standby di booth saja. Itu saya lihat banyak putri-putri Indonesia yang selalu standby di booth. Atau bahkan, maaf, banyak juga artis itu hanya standby di booth. Saya udah kasih tahu panitia, saya udah kasih tahu dinas pariwisata, Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya bahwa kita harus jemput bola, begitu kurang lebih. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, ini kita harus tahu kalau kita punya pesertanya bahwa ini adalah untuk bulan madu, berarti kita harus cocokkan dengan IT bulan madu, begitu. Bagaimana kalau ini rombongan grup besar? Nah, kita harus kasih juga rombongan tersebut kepada peserta bahwa ini loh harga untuk rombongan. Ini loh harga untuk honeymoon. Ini loh harga untuk peserta cuma jalan. Itu di dalam pariwisata itu ada namanya FIT dan GIT. FIT itu adalah for individual tour. Kalau GIT adalah group individual tour. Jadi kalau FIT itu mulai dari 2 orang sampai 10 orang. Kalau GIT adalah grup mulai dari 11 orang sampai ke atas, sampai 40-50 begitu ya. Nah itu adalah grup-grup yang kita akan handle. Tetapi saat menjalankan, nanti saya akan sampaikan semuanya. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan sudah ya. Membangun kepercayaan pelanggan. Kalau saya sebagai tour leader muslim, kalau udah saya cerita Bali, ini saya cerita Bali ya, itu saya akan ceritakan kalau udah bahan materi yang saya sampaikan, saya akan cerita Pulau Komodo. Kebetulan saya masuk Pulau Komodo dari tahun 88 sampai sekarang. Ya, dari zaman dulu Komodo masuk ke Pulau Komodonya itu dari Bima, Sape. Kalau sekarang dari Labuan Bajo langsung ya. Nah, kita ceritakan tentang Labuan Bajo, bagaimana dulu susahnya. Bagaimana Labuan Bajo sekarang udah menerima kunjungan yang lebih banyak dan lebih memudahkan untuk ke Pulau Komodo maupun ke pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya kebutuhan dan keinginan pelanggan. Saat kita menjual tur, saat kita memamerkan tur tentang Indonesia, kita harus cerita tentang keinginan pelanggan. Misalnya bagaimana keinginan pelanggan itu dimodifikasi sebagai tour leader yang sebagai ujung tombak, tour guide sebagai ujung tombak yang diberikan oleh kantor, begitu kurang lebih. Selanjutnya, kata kuncinya, bagaimana kita memberikan fasilitas yang misalnya orang sekarang maunya harga murah. Mungkin adik-adik sekalian, putri Indonesia, banyak orang yang menggunakan yang namanya harga murah. Nah sekarang harga murah itu sangat populer. Orang kaya, orang biasa aja, perginya semua pakai tiket yang murah. Air Asia lah, Lion Air lah, Citylink lah. Jadi yang kelas-kelas mahal, airline yang hancur gara-gara tiket murah tersebut. Banyak airline di Malaysia yang hancur, di Indonesia juga hancur karena ditopang dengan harga-harga murah. Selanjutnya, sebagai travel konsultan harus mampu. Mampu apa sih? Mampu kita memberikan pelayanan yang orang bilang harganya murah tapi harus bagus. Makanya sekalinya kita jualan murah mau naikin ke atas agak sedikit susah. Jadi sebaiknya kita jangan jual tur atau wisata muslim yang murahan, begitu kira-kira. Selanjutnya, spesifikasikan
kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi kalau pelanggan yang biasa hotelnya bintang 5 dikasih hotel bintang 3 atau backpacker, itu pasti marah. Ya, jadi sebaiknya yang biasa orang jualan bintang 5, ya pasti dia akan pilih bintang 5. Jadi kalau dia biasa bintang 3 atau biasa bintang 4, dia akan memilih harga yang bintang 3 dan bintang 4. Nah, itu kalau di dalam travel pariwisata itu adalah namanya challenge ya. Jadi bagaimana orang menjual yang murah dengan fasilitas yang mahal. Tapi jarang juga kalau orang udah beli yang mahal dikasih servis yang murah. Atau kita udah beli Mercy, servisnya Mercy atau BMW dikasih servisnya Avanza. Pasti tamu marah. Jadi kalau bisa belinya Avanza, Xenia atau Innova dikasih servisnya apa? BMW atau Mercy. Begitulah kurang lebih. Oke, selanjutnya nanti saya akan beri kesempatan adik-adik untuk bertanya tentang pariwisata Indonesia, tentang bagaimana perbandingan pariwisata Indonesia di Indonesia, di Malaysia, di luar negeri maupun di negara-negara tetangga kita. Ya. Selanjutnya, pilihan produk travel industri sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, jadi kita harus menyiapkan, jangan kita jualannya biasa backpacker, tapi kita tidak menyiapkan yang hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, ini masalah buat yang jualan, terutama saat pameran gitu ya. Nah, jadi adik-adik Putri Indonesia, jangan sekali-sekali kita hanya memberikan jualan hanya yang bintang 3 saja, tapi kita harus bisa yang bintang 3 berapa harganya, yang bintang 4 berapa harganya, bintang 5 berapa harganya. Ini belum termasuk siapa nanti yang bawanya. Terus nanti sholatnya di mana, makannya di mana, sholat isya dan maghribnya di mana. Ini kita harus dikombinkan di dalam harga tersebut. Jangan menjadi objek wisatanya tidak keambil, tapi ngurusin tentang pariwisata halalnya atau tentang sholatnya. Selanjutnya, produk alternatif pilihan. Produk alternatif pilihan itu begini Bapak Ibu, Putri Indonesia yang saya hormati dan yang saya cintai. Ya, jadi produk alternatif pilihan. Jadi Ibu Putri Indonesia jangan kamu senang dengan Pak Gunawan. Ya. Oke, mau saya make sure dulu kalau kita ini Putri Pariwisata Indonesia, Pak. Oke, siap. Maaf. Oke, silahkan Putri Pariwisata Indonesia ya. Ya, boleh dilanjutkan kembali. Silahkan Bapak. Putri Pariwisata Indonesia. Jadi apalagi Putri Pariwisata Indonesia. Jadi kita saat pergi kemanapun kita udah menjadi sebagai sebagai ambasador ya. Nah, sebagai ambasador. Nah, jadi produk promosi terkini kita harus kasih tahu bahwa misalnya yang terkini itu adalah sekarang yang lagi populer misalnya Labuan Bajo sama Pulau Komodo. Terus Danau Toba. Terus misalnya pulau-pulau yang lain yang dijadwalkan oleh 10 destinasi pariwisata oleh Kementerian Pariwisata. Ya. Dan selanjutnya, konsekuensi produk tambahan. Nah, kalau kita jualannya berbentuk produk tambahan, kita tidak boleh yang aslinya kita buang. Misalnya begini, kunjungan di sini bisa diambil, tapi kita lebih mengutamakan produk tambahannya. Tidak boleh. Jadi produk tambah aslinya harus ada, tetapi kalau memungkinkan produk tambahannya kita bisa ambil. Misalnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Terus utamakan pilihan waktu. Nah, sekarang pilihan waktu kita harus tahu. Kalau Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan liburan sekolah itu harga mahal. Jadi kita harus sesuaikan Putri Pariwisata Indonesia di mana yang harus kita jual di tanggal yang murah. Nah, itu kita harus tahu ya, pilihan waktu. Setelah itu pilihan waktu kita harus tahu juga jam keberangkatan. Ada orang yang mau berangkat pagi biar hari pertama full, hari kedua full, hari ketiga full. Berarti hari pertama berangkat paling pagi, pulang paling malam atau sore. Nah, ini juga memerlukan biaya. Karena yang berangkat siang sama berangkat pagi pasti harga tiketnya lebih mahal yang berangkat pagi atau yang berangkat malam untuk kembali ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terus penyajian produk. Nah, jangan setiap hari membuatkan flyer
Jangan setiap hari membuatkan brosur dengan model yang sama. Jadi kita harus ada inovasi begitu ya. Bagaimana caranya supaya Putri Pariwisata Indonesia bisa menjual produk-produk Indonesia ke seluruh dunia untuk mengembangkan Indonesia lebih maju dari sekarang, ya kan? Nah, selanjutnya informasi tambahan. Nah, jangan ditutup-tutupi informasi itu. Kadang-kadang di satu tempat ada yang harus kita sampaikan, kita tidak sampaikan. Akhirnya si peserta yang datang ke Indonesia dia tahu sendiri. Nah, kenapa kita nggak sampaikan? Itu tidak boleh. Closing the sales. Nah, kalau kita jualan itu wajib kita harus namanya closing. Kalau kita udah cerita A, B, C, D, tapi tamunya udah mengeluarkan paspor, udah mengeluarkan visa, udah mengeluarkan KTP untuk bayar, kita stop dulu. Kita terima dulu uangnya. Setelah kita terima, buatkan kwitansi, baru kita cerita selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan atau saya lanjutkan aja sampai selesai. Halo Pak Gunawan. Ya, gimana? Oke, mungkin karena waktu kita terbatas, kalau misalnya selanjutnya kita berikan waktu kepada all the finalists untuk langsung bertanya, bagaimana Pak? Untuk dialog interaktif langsung. Silakan. Oke. Wah, kira-kira untuk all the finalists yang mau bertanya bisa raise hand. Sudah banyak nih yang mau bertanya. Silakan. Oke. Sudah antusias ini Pak Gunawan untuk bertanya langsung sama Pak Gunawan nih tentang pariwisata, mungkin pariwisata di mancanegara juga ya Pak ya. Boleh, silakan. Oke, di sini sudah ada Syausa dari Lampung, silakan. Terima kasih Kak atas waktunya dan izin bertanya Bapak. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki pariwisata yang luar biasa dan juga memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Nah, dari perbedaan-perbedaan budaya tersebut, menurut Bapak sendiri, apakah memungkinkan jika adanya wisata halal di setiap provinsi yang ada di Indonesia? Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Iya, silakan Pak. Jadi kalau di Indonesia tentang wisata halal itu kita tidak perlu promosikan lagi karena emang di Indonesia ini semua adalah banyak umat muslim. Tentunya kalau di Indonesia lebih mudah dibanding di luar negeri. Ya, saya akan berbandingkan antara Indonesia dan luar negeri. Contohnya, ya, kalau di Indonesia tentang halal itu bisa masalah makanannya itu makan di mana aja udah pasti dipotongnya entah sapi, entah kambing, entah ayam, itu dipotongnya bismillah Allahu Akbar gitu ya. Nah, untuk sholatnya kalau di Indonesia hampir setiap jengkal banyak masjid. Jadi artinya saat sholat lohor, sholat asar nggak perlu dijama. Itu di Indonesia. Tetapi kalau di luar negeri, ini masalahnya. Contohnya di Eropa. Bagaimana kita mau makan makanan halal, itu kambing dan sapi dan ayam dipotongnya ditaruh di dalam besi, langsung dipotong, gede, habis. Itu tidak halal. Tetapi orang di Eropa adalah membeli makanan halal, itu artinya impor, artinya mahal. Belinya di mana? Di Turki, di Saudi, di Maroko, dan di kota-kota muslim. Impor itu artinya mahal. Yang biasanya sekali makan cuma 15 euro, 20 euro, di luar negeri kalau dengan impor makanan bisa 60 sampai 80 euro. Dan saat sholat di luar negeri itu otomatis mau tidak mau tentang sholatnya juga lohor dan asar dijama. Bisa ditemukan di lohor, bisa juga ditemukan di jama di asar. Nah, jadi otomatis lohor dan asar jama takhir itu bermain. Untuk sholat maghrib dan isya biasanya adalah di hotel. Kenapa di hotel? Karena di hotel itu udah pasti kita di objek wisata penggunaan busnya kalau mulai jam 8 lagi udah selesai. Tapi kalau di Indonesia mulai jam 8 kalau belum sampai hotel itu tidak ada additional hour. Sedangkan untuk di Eropa itu kalau udah 12 jam kita lebih dari 1 jam harus bayar yang namanya 125 euro untuk additional hour. Nah, jadi otomatis di Indonesia di setiap provinsi mulai di Pulau Komodo misalnya, mulai di Jogja, mulai di Labuan Bajo, kebetulan saya juga asli dari Brastagi, Kabanjahe ya. Nah, itu otomatis setiap saya membawa tur ke negara di Eropa dan kota-kota di Indonesia
34 provinsi ini, saya lebih nyaman membawa turis asing datang ke Indonesia. Apalagi kalau turisnya dari teman-teman dari orang-orang Indonesia yang sekarang banyak mengunjungi beberapa objek wisata di Indonesia. Begitu kira-kira. Cukup jelas? Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya next ada dari Banten, Putri Fania, silakan. Baik, terima kasih Kak Celia. Yang akan saya tanyakan di sini adalah yang kita tahu beberapa tahun yang lalu COVID memang muncul di semua belahan bumi termasuk Indonesia sendiri, dan seperti yang kita tahu kita sudah mulai hidup beriringan dengan COVID ini sendiri. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana cara dan solusi Bapak yang Bapak lakukan untuk memulai menghidupkan kembali pariwisata yang ada di Indonesia sendiri khususnya, dan juga pariwisata yang ada di dunia. Apakah itu hanya ajakan persuasif atau ada hal lain yang Bapak lakukan untuk menghidupkan kembali pariwisata yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih Pak. Ya, saya langsung jawab ya. Jadi saat pandemi, saya kerjanya hanya edukasi. Kenapa edukasi? Karena setiap saat saya memberikan edukasi tentang situasi turis di Indonesia, objek wisata di Indonesia, dan bagaimana tentang penggunaan masker dan lain sebagainya. Dan bahkan banyak orang memberikan bukan memberikan bagus gitu Pak Guru, enggak. Ngapain sih bro, lu malah bagi-bagi ilmu seperti itu. Tapi saya tetap jalan. Dan akhirnya puncaknya 27 Juli 2020 saya diminta oleh pemerintah Turki untuk memperkenalkan Turki, itu naik pesawat Turkish Airlines pulang pergi gratis ke Turki, ke Istanbul, dan dikasih hotel bintang 5 selama 10 hari 7 malam. Dan akhirnya apa yang terjadi, saya membuat konsorsium, jadi saya jualannya hanya Pulau Komodo yang bisa dikunjungi, dan kita jualannya ke Turki, Istanbul. Nah itu kami membuat konsorsium, itu menjadi 65 grup yang berangkat ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Dan akhirnya apa yang terjadi, orang setelah mencibir saya, karena saya membuat kerja seperti itu, orang bertanya, bro, lo kok bisa ya, lo bisa pergi ke Turki sampai 8 kali, 2021 sampai 2021 akhir Desember. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, tahun ini, sejak 12 Februari 2022 sampai saat ini saya baru pulang dari Amerika, saya udah membawa grup 8 grup, artinya 1 grup ke Turki, 6 grup ke Eropa Barat, dan 1 grup dari Amerika. Nah ini adalah hasil kerja keras saya selama pandemi, karena orang tidak do something, kalau saya do something. Jadi saya karena membuat pelatihan-pelatihan, mengadakan pelatihan full leader selama periode pandemi, itu mengadakan pelatihan tour leader sebanyak 55 kali, mengadakan pelatihan tour guide muslim sebanyak 28 kali, dan mengadakan pelatihan MICE, kita mengadakan sampai 13 kali, dan saya membuat yang namanya bedah pariwisata muslim Indonesia dan dunia sebanyak 50 kali. Nah itu yang saya lakukan selama pandemi, dan akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar saya. Saat orang lain 2022 tidak berangkat ataupun hanya berangkat pas lebaran saja, saya sampai saat ini, bahkan lebaran juga 2 trip, sampai saat ini total sudah 8 kali keberangkatan. Begitu loh deh. Jelas ya? Oke, luar biasa. Langsung next, Celia kasih kesempatan kepada Bali, Tania, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak untuk kesempatannya. Untuk Bapak, saya ingin bertanya Pak, bahwa tadi Bapak menjelaskan ya tentang kita mempromosikan pariwisata, terkhususnya karena kita adalah ambassador-nya, kita adalah Putri Pariwisata Indonesia gitu. Nah, tapi saya juga cukup yakin bahwa di sini dari teman-teman itu banyak sekali yang latar belakangnya berbeda-beda. Mungkin bukan dari pariwisata, tapi kita mempunyai satu concern yang sama bahwa pariwisata ini bisa membuat impact buat lebih banyak orang. Makanya saya yakin teman-teman semuanya ada di sini untuk concern yang sama. Nah, untuk seperti itu, kira-kira ini kan jadi banyak sekali Pak. Sebenarnya too many things gitu ya tentang pariwisata ini sangat luas. Tapi sekiranya kita sebagai seorang ambassador
itu poin-poin apa saja sih yang sebetulnya kita harus pegang, kita harus punya sebagai prinsipal untuk kita bisa bersama gitu menjual pariwisata kita. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak Matur Suksema. Baik, saya akan jawab Putri Pariwisata Indonesia, dan kebetulan saya juga sebagai Muslim Product Ambassador dari pemerintah Inggris. Jadi kerjanya menceritakan tentang objek wisata Inggris gitu ya. Nah sekarang saya akan memberikan tips kepada adik-adik Putri Pariwisata Indonesia bagaimana menjadi ambasador ya. Pertama saya secara pribadi kerjakan aja seperti normal-normal. Jangan dibuat-buat, dan kebetulan karena saya backgroundnya pendidik ya, karena saya dosen di UI dan saya dosen di UIN dan saya dosen juga di Universitas Muhammadiyah dan di STP Syahid begitu ya. Nah jadi karena kerja saya dosen dan kerja saya 1 tahun terbang sebelum pandemi itu 18 kali sampai 25 kali, jadi saya memberikan kalau sedang guiding, kalau sedang jualan, saya akan memberikan cerita tentang objek wisata yang detail, tapi jangan menyentuh bagian guide yang cerita. Jadi kalau guide cerita, hak guide buat cerita. Hak tour leader cerita yang membawa grup dari Indonesia ke luar negeri sampai balik lagi ke Indonesia. Yang membawa grup dari Jakarta sampai ke Labuan Bajo, sampai ke Bali, sampai ke Makassar, untuk Toraja, sampai ke Danau Toba, sampai ke Jogja, itu semua kita harus berbagi kerjasama supaya si tamu itu tidak boring. Kalau di sana ada yang namanya local guide, berikan kesempatan local guide bercerita. Misalnya di Bali itu kalau saya pergi ke Bali ya dia di pariwisata Indonesia, itu biasanya saya lebih simpel. Karena apa? Guide di Bali udah kenal saya dan dia tidak perlu saya ajarin. Tapi kalau di beberapa kota, itu dinas pariwisatanya masih terlambat. Jadi role model Bali dan kota-kota di lain harus belajar kepada Bali. Nah, jadi kita sebagai ambasador, kebetulan saya sebagai ambasador Muslim pemerintah Inggris, itu saya selalu diminta untuk menceritakan tentang Inggris di Malaysia, di Filipina, di Vietnam, di Indonesia. Nah, itu saya ceritakan dengan sepenuh hati. Bahkan saya dikontrak udah lebih dari 4 tahun. Saya tidak diputus-putus, saya juga ngerti. Karena pemerintah Prancis pengen saya sebagai ambasador Muslim juga untuk pemerintah Prancis. Tapi karena saya belum diputus oleh pemerintah Inggris, ya saya tetap menjadi ambasador pemerintah Inggris. Nah, bagaimana kok saya menikmati ini sebagai ambasador? Karena saya di pariwisata, kalau kata dosen saya di S3 itu, karena Bapak udah ilmunya udah dapat. Jadi Bapak itu kerja di sekolah di Unpad ini S3 karena Bapak ini udah dapat ilmunya, jadi di sini hanya tinggal perlu sertifikatnya aja. Nah, saya berharap emang bukan background pariwisata. Ya, banyak teman-teman saya juga yang bukan background pariwisata, tetapi tidak ada salahnya untuk belajar pariwisata. Apalagi sebagai Putri Pariwisata Indonesia dengan memiliki 34 provinsi, mau tidak mau harus belajar. Dulu belajar saya, Pak, susah. Cari buku ke Senen, beli ke toko Gunung Agung, ke Wali Songo di fotokopi. Kalau sekarang gampang. Kalau sekarang itu lebih gampang, buka di YouTube, buka di Google. Google udah dapat semua. Kalau saya tidak. Setelah di fotokopi itu saya ketik, saya masukin ke dalam ketikan saya, kan baru ada ketik internet itu tahun 2000 atau tahun 98, 99. Otomatis dulu lebih susah. Karena dulu harus difotokopi, kalau saya mau baca harus pakai ludah dulu, dibuka dulu buku halaman berapa. Nah, itu harus dikerjakan sendiri. Jangan dikerjakan oleh orang lain. Kalau dikerjakan oleh orang lain, otomatis itu yang ngerti adalah yang ngerjakan. Jadi adik-adik kalau mengerjakan tentang pariwisata Indonesia di kota manapun, apalagi di dunia, dapat makalahnya, diketik sendiri, dikerjakan sendiri, dimasukin ke laptop sendiri, di-save sendiri. Jadi saat kita bicara, kita udah dapat 2. Satu dapat dari lembaran yang kita fotokopi, kedua kita ngetik sendiri, ketiga kita nge-save sendiri. Jadi kalau kita suruh ngetik teman saya, misalnya, atau staf saya, ngerti teman saya atau staf saya, tapi saya harus ngerjakan sendiri. Begitu kira-kira. Cukup ya? Silakan, ada pertanyaan lagi?
Oke, Pak Gunawan, sayang sekali karena waktu kita juga terbatas, tapi all the finalists banyak yang mau bertanya, nantinya bisa langsung kontak Pak Gunawan secara langsung di Instagramnya Pak Gunawan ya nantinya, untuk bertanya lebih detail lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih menjadi keinginan dari finalis nih untuk bertanya langsung sama Pak Gunawan nantinya. Tetapi sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu nih Pak Gunawan. Boleh, silakan. Oke, untuk all the finalists bisa get ready di depan kamera masing-masing. Oke, silahkan hitung dari sini ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke Pak Gunawan, terima kasih banyak hari ini sudah memberikan materi luar biasa kepada kita semua dan juga menjadi pembelajaran baru khususnya untuk finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022 dan juga untuk Celia tentunya dan juga pemirsa sahabat Eljon dan juga pageant lovers yang menyaksikan virtual quarantine Putri Pariwisata Indonesia 2022 kali ini. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, pemirsa, sahabat Eljon dan juga pageant lovers. Para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2022 akan dibekali dengan materi-materi menarik lainnya. Jadi, tetap saksikan terus Virtual Quarantine Day 1 Putri Pariwisata Indonesia 2022 hanya di Eljon TV. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!